teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Setelah sekian lama, akhirnya saya berkesempatan kembali untuk dapat sharing-sharing mengenai isu-isu kebebasan beragama dan keyakinan, khususnya adalah yang ada di Indonesia. Untuk semakin memperluas wawasan saya mengenai hal tersebut, tentu kritik dan saran dari teman-teman semua sangat saya harapkan. Teman-teman semua dapat mengirim kritik dan saran tersebut dari sosial media manapun yang teman-teman sudah berteman dengan saya. Teman-teman semua yang kusayangi, akhir-akhir ini kita dipertontonkan kembali dengan salah satu aksi intoleransi terhadap tradisi atau budaya lokal. Seorang lelaki yang saya sendiri juga tidak kenal mempertontonkan aksinya menendang sesajen dan berpendapat bahwa sesajen tersebutlah yang membuat Allah murka. Lalu, apa sih salahnya sesajen itu? Kok sampai ditendang, sampai dianggap membuat Allah murka dan sebagainya? Nah, melalui video ini, yuk kita sharing bareng-bareng mengenai hal tersebut. Kita semua tahu dan menyadari bahwa keberagaman adalah DNA bangsa Indonesia yang tidak bisa diganggu-gugat. Namun sayangnya, beberapa waktu belakangan ini banyak sekali aksi-aksi yang melukai keberagaman tersebut. Keberagaman nampak seolah menjadi sumber pertikaian. Bukan sebaliknya, padahal seharusnya keberagaman menjadi penguat persatuan bangsa Indonesia. Perkara beda agama diributkan, perkara orang membangun gereja juga diributkan, orang mau melaksanakan ibadah juga diributkan. Dan yang terbaru adalah perkara sesajen. Betapa sedihnya kita lahir di negara yang penuh dengan keberagaman, namun masih ada saja orang-orang yang tidak bisa menghargai keberagaman. Saya sangat sepakat dengan Mbak Alisa Wahid bahwa kita boleh saja tidak setuju dengan adanya sesajen, tapi kita tidak boleh merusak sesajen tersebut. Semua agama tidak ada yang mengajarkan untuk menimbulkan kerusakan. Bahkan agama Islam sekalipun, agama yang saya yakini, sebagai orang awam, saya belum pernah menemukan kalimat ataupun perintah yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan untuk berbuat kerusakan. Sekalipun itu kepada orang yang bertentangan pahamnya kepada kita. Nabi Muhammad selalu mengajarkan welas asih, selalu mengajarkan untuk menghargai dan menghormati orang lain. Termasuk di sini adalah perkara sesajen. Sesajen ini jangan lantas dikit-dikit dikatakan musyrik, syirik, dan sebagainya. Kita harusnya bertabayun dengan adanya sesajen tersebut. Kita cari tahu apa tujuan, apa maksud sesajen tersebut. Memangnya iya sesajen itu untuk menyekutukan Allah, kemudian orang itu tidak lagi menyembah Allah dan menjadi musyrik dan sebagainya. Kita tidak boleh begitu. Kita harus mempelajari loh. Kadang sesajen tersebut atau berbagai ritual tradisi di setiap daerah itu memiliki makna yang cukup dalam. Mereka memiliki makna filosofis yang dalam, tidak sesederhana dianggap syirik, musyrik, dan sebagainya. Tadi pagi saya juga membaca postingan Facebook Ibu Nur Rofiah. Teman-teman tentu tidak asing dengan beliau ya. Beliau juga membahas terkait hal tersebut. Dan dari postingan beliau, saya ingin mengajak teman-teman untuk jangan mudah menganggap suatu tradisi itu syirik, suatu tradisi itu musyrik, dan sebagainya lah. Kita ambil contoh misalnya tradisi sedekah bumi. Ketika sedekah bumi itu dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen, kemudian bentuk sedekah bumi itu misalnya kemudian dimakan oleh hewan-hewan di sekitarnya, bukankah itu salah satu wujud saling menyayangi antar sesama ciptaan? Manusia yang mampu menanam, merawat, kemudian panen, berbagi makanan kepada ciptaan Tuhan yang lain yang mereka tidak bisa menanam, tidak bisa memanen, dan lain sebagainya. Kemudian perihal sesajen yang ditendang oleh
seorang laki-laki yang viral beberapa waktu lalu itu. Kita juga harus bertabayun, apa maksudnya? Jangan-jangan sesajen yang dibuat tersebut merupakan serangkaian dari bentuk doa, permohonan kepada Allah agar bencana itu tidak terjadi kembali. Mungkin bentuknya memang sesajen. Sesajen itu barangkali tidak diajarkan dalam ajaran agama yang menentang tersebut. Namun coba kita lihat isi sesajennya apa. Kalau isi sesajennya misalnya adalah nasi dan beberapa hasil pertanian. Lalu kalau sesajen tersebut kemudian dimakan oleh hewan-hewan setempat, sebagaimana yang saya katakan tadi, bukankah itu juga memberikan manfaat kepada ciptaan Tuhan yang lain? Pun setelah sesajen itu dibuat, orang yang membuat sesajen, apa kita yakin kalau dia sudah menyekutukan Tuhan, lantas dia tidak menyembah Tuhan, lantas dia menyembah sesajen itu? Setelah viralnya video orang yang menendang sesajen tersebut, lantas timbul berbagai pertanyaan maupun berbagai argumen tentang sebenarnya boleh nggak sih kalau kita beragama tapi tetap menghargai tradisi atau budaya setempat. Dalam hemat saya sebagai seorang awam atau orang yang bukan pemuka agama, sah-sah saja kita menghormati tradisi setempat selama tidak melampaui batas. Dalam artian, kita menghormati tradisi sebagai bentuk sikap kita menghargai, menghormati, tapi tanpa kemudian menyekutukan atau menganggap bahwa segala hal yang ada tradisi tersebut lebih dari segalanya daripada yang Maha Pencipta. Kakek saya, almarhum, adalah seorang Islam namun menjunjung tinggi budaya Jawa. Beliau di masa hidupnya menjalankan sholat, namun tidak pernah melewatkan tradisi-tradisi yang ada. Misalnya adalah tradisi memandikan keris. Leluhur kakek dan nenek saya mewariskan beberapa peninggalan. Salah satunya adalah keris. Setiap tahunnya, almarhum kakek saya bersama nenek saya dan dibantu beberapa orang, biasanya membersihkan keris tersebut. Nah, ketika kakek saya almarhum kala itu membersihkan keris tersebut, apakah kakek saya syirik? Dalam pendapat saya yang mengenal beliau, kakek saya tidak melakukan syirik. Karena upaya beliau membersihkan keris setiap tahun itu adalah sebagai wujud bakti beliau menjaga amanat dari para leluhurnya yang meninggalkan hal tersebut. Pun setelah keris-keris itu dibersihkan, almarhum kakek saya juga tidak menyekutukan Allah. Almarhum kakek saya waktu itu tetap sholat, tetap menyembah Allah yang Maha Kuasa, bukan menyembah keris tersebut. Setelah dimandikan atau setelah dibersihkan, keris tersebut disimpan di lemari sebagaimana biasanya. Nah, disitulah kenapa saya dapat berpendapat bahwa beragama namun tetap menghargai tradisi atau budaya setempat itu tidak apa-apa. Selain itu, dalam keluarga saya, misalnya akan ada pernikahan, keluarga saya selalu mengutamakan menggunakan adat dan tradisi secara Jawa. Tapi tidak pernah mengesampingkan aturan-aturan atau petunjuk-petunjuk pernikahan yang ada dalam agama Islam yang kami yakini. Dan nyatanya, tidak ada yang kemudian menyekutukan Tuhan hanya karena menghargai tradisi atau adat setempat. Misalnya lagi, di tempat saya sebelum masa pandemi, biasanya juga ada tradisi bersih dusun. Apakah ketika saya turut menyemarakkan tradisi bersih dusun tersebut, lalu saya ini syirik menyekutukan Allah? Tidak begitu. Ketika saya menyemarakkan tradisi bersih dusun, saya turut senang dengan apa yang melatar belakangi diadakannya bersih dusun tersebut. Nah, jadi teman-teman jangan mudah terjebak dengan sesuatu yang melulu hitam putih. Oh, kalau kita menjalankan tradisi, kita berarti ini menyekutukan Tuhan. Atau kalau kita menjalankan tradisi, berarti kita ini telah mengkhianati agama. Pun sebaliknya, kalau kita sudah beragama, berarti kita ini mengesampingkan tradisi. Seharusnya sebagai warga negara Indonesia, kita tidak bisa begitu. Sebagai warga negara Indonesia, kita tidak bisa
lepas dari yang namanya tradisi, karena setiap tempat dimanapun kita berpijak pasti ada yang namanya tradisi. Teman-temanku yang kusayangi, agama sudah kita yakini, segala perintahnya senantiasa kita berusaha menjalankan setiap hari. Yuk kita sama-sama menjadi umat beragama yang saling menyayangi dan saling menghormati kepada semua orang. Khususnya kita yang tinggal di negara Republik Indonesia ini, yuk kita saling menghargai tradisi yang ada. Kita boleh tidak sepakat dengan tradisi tersebut, kita boleh menolak menjalankan tradisi tersebut, tapi kita tidak boleh mengganggu mereka, kita tidak boleh merusak apa yang mereka lakukan. Selama apa yang mereka perbuat juga tidak menimbulkan kerusakan, selama apa yang mereka perbuat itu tidak mengancam keselamatan jiwa orang lain di sekitarnya, itu tidak boleh kita ganggu. Biarkan orang lain beribadah atau biarkan orang lain menjalankan apa yang menjadi keyakinan mereka, dan kita juga menjalankan apa yang kita yakini